Hal pertama yang perlu dipastikan adalah letak sumber air. Lahan harus dipastikan mempunyai sumber air, bisa berupa sumur bor, sumur biasa, sungai, tandon, ataupun sumber air lainnya. Hal kedua yang perlu kita persiapkan tentunya adalah mempersiapkan lahan tanam. Lahan tanam bisa kita gemburkan memakai teknologi-teknologi yang akan memudahkan kita dalam pengolahannya. Lalu, tentukanlah dan buatlah bedengan sesuai dengan kebutuhan. Jarak dan ukurannya kita juga yang tentukan agar memudahkan kita untuk menghitung kebutuhan pipa, selang irigasi, dan aksesoris lainnya yang kita butuhkan. Hal berikut yang perlu kita siapkan adalah tempat pembenihan. Tempat pembenihan yang baik sebaiknya didekatkan dengan tempat sumber air sehingga memudahkan kita untuk menyiram benih, karena pembenihan harus dilakukan terlebih dahulu 1 atau 2 minggu sebelum proses penanaman. Tempat benih bisa kita gunakan seeding tray ataupun media tanam lainnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Hal berikut adalah pemilihan jenis filter. Di sini kami sangat menganjurkan untuk mempergunakan filter jenis Yedis. Alasannya selain murah, berkualitas, filter ini juga sangat mudah dibersihkan karena bentuknya seperti piringan-piringan disk dan hanya tinggal dibuka dan dibersihkan kapanpun kita ingin untuk membersihkan. Instalasinya juga bisa seperti yang terlihat pada video ini. Untuk instalasi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan sumber air kita masing-masing. Jika menggunakan tandon, sambunglah filter setelah air keluar dari tandon. Nah, jika sudah dibersihkan, bisa dimasukkan seperti yang terlihat pada video ini, sangat mudah sekali. Hal lain yang perlu diperhatikan, pada filter Yedis ada bagian arahnya ya. Hati-hati jika jangan sampai kita salah untuk memasangnya karena akan terbalik dan membuat penyumbatan. Hal pertama yang kita butuhkan adalah pipa. Sebaiknya menggunakan pipa PVC jenis AW dengan ukuran 1,5 dim untuk memudahkan kita. Aksesoris yang kita butuhkan adalah off-take valve ya, bersama dengan grommet atau karet penghubung. Kedua benda ini nanti akan kita pasang pada pipa sekunder di tiap-tiap instalasi. Nah, untuk selang, jenis selang yang kami sarankan adalah selang merek SYS ya, yang bisa teman-teman dapatkan di Power Agro, karena selang ini sudah dilengkapi dengan emitter yang jaraknya ada setiap 20 cm. Ya, ini adalah emitternya. Sudah terpasang, jadi bukan dilubang-lubangin ya, karena sudah dilengkapi teknologi emitter yang sejatinya dikembangkan oleh Israel. Nah, emitter-emitter ini punya jarak bervariasi, tetapi yang kami sarankan untuk jenis tanaman hortikultur adalah yang berjarak 20 cm seperti yang ada pada video ini. Untuk bentuk dari selang itu sendiri adalah seperti ini ya. Teman-teman bisa dapatkan di Power Agro. Nah, kemudian pipa-pipa ini perlu kita pasangi stop kran. Gunanya untuk apa? Stop kran ini adalah untuk memudahkan kita melakukan pembagian distribusi air, sehingga proses penyiraman akan lebih terkontrol dan akan memudahkan kita. Instalasinya sendiri adalah kita yang menentukan. Jadi, hal yang paling penting sebelum melakukan pemasangan adalah kita perlu membuat gambaran bagaimana bentuk lahan beden kita dan bagaimana pemasangan pipa-pipanya. Semua ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita. Yang berikut adalah alat bantu instalasi yang kita butuhkan. Yang pertama adalah meter. Meter ini bisa juga kalau tidak ada kita menggunakan penggaris. Fungsinya sederhana,
kita untuk bisa mengukur ya jarak tiap keran yang akan kita pasang di pipa. Yang berikut adalah bor. Nah, ini bor juga gampang kita dapati di toko-toko bangunan. Lalu ada mata bor yang pertama yang tajam ya, seperti pada umumnya dengan ukuran yang kecil. Lalu yang kedua ada mata bor gurinda. Bentuknya tidak tajam tetapi agak sedikit tumpul dan bergerigi. Ini pun juga bisa kita dapat di toko bangunan terdekat yang ada di tempat kita masing-masing. Nah, setelah itu langsung kita ukur jarak pasang pada tiap berapa selang yang akan kita pasang di tiap beden itu tergantung kebutuhan kita. Nah, ini cara pasang bornya, kita pasangi seperti ini, mudah saja ya. Pastikan dia terkait dengan baik. Nah, yang pertama kita bor dulu. Titik bor ini kita sudah tandai tadi ya. Kita bor, tekannya pelan-pelan saja, jangan terlalu kencang agar tidak tembus ke sebelah. Ya, jika sudah, kita harus mengganti mata bornya dengan mata bor gurinda. Fungsinya agar lubang yang akan kita masuki grommet tadi itu benar-benar rapi dan tidak pecah. Itulah keunggulan dari mata bor gurinda atau yang sering disebut mata bor batu ya. Pastikan posisi tangan juga tidak terlalu miring ke atas, ke samping, atau kemana-mana ya. Nah, seperti ini. Ukuran mata bor ini sudah pas seukuran dengan grommet. Nah, kita pasangi, mudah saja masuk, dan grommet ini sangat bagus ya, karena air tidak mungkin merembes. Nah, berikutnya kita masukkan off-take valve-nya. Kita dorong ya sedikit. Nah, setelah itu kita harus pastikan sebelum selangnya terpasang, kerannya harus dalam posisi tertutup seperti ini. Selanjutnya, posisikan selang seperti yang terlihat pada video ini. Untuk penyangganya bisa menggunakan kayu, pipa, atau apapun, asalkan posisinya seperti itu sehingga memudahkan kita untuk menarik atau menggulungnya. Setelahnya, selang sudah bisa kita tarik.
Tariklah selang seukuran panjang bedeng ya. Tariknya pelan-pelan saja dan pastikan posisi selang itu emiternya ada pada bagian bawah atau menghadap ke tanah. Hati-hati jangan terbalik sehingga emiternya menghadap ke atas. Nah, sementara di ujung bedengnya nanti lebihkan beberapa sentimeter. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ini, yaitu untuk kita menutup bagian pembuangan dari selang, sehingga nanti pada waktu proses flushing atau proses pembersihan akan menjadi sangat mudah, yaitu kita tinggal membukanya saja. Nah, lipatan-lipatan yang kita lebihkan tadi itu kita pasangi seperti ini saja, sehingga nanti memudahkan kita pada waktu proses flushing atau pembersihan selang menggunakan air yang kita lepas begitu saja. Nah, jika penutupan bagian ujung sudah selesai, bagian selang yang lebih itu kita tarik lagi ya. Pastikan agar selangnya tetap pada posisi kencang. Lalu kita ikat. Kita ikat saja menggunakan tali rafia atau tali apa. Intinya selangnya terpasang dengan baik ya. Tiang-tiangnya pun tiang kayu itu patoknya juga harus kokoh. Nah, sementara di bagian awal, di bagian depannya kita potong seukuran dengan sejajar dengan off-take valve-nya ya. Dan kita tinggal buka seperti ini. Lalu kita masukkan saja dengan mudah ya. Kita masukkan, pastikan seperti ini. Kita masukkan di ujungnya. Setelah sudah masuk, cuma didorong saja ya. Tinggal kita kancing atau kita kunci kerannya yang bagian hijau itu. Sudah selesai. Mudah bukan? Pastikan untuk semua off-take valve-nya itu posisi tertutup ya. Posisi tertutup ya. Nah, jika sudah selesai, maka akan tampak seperti ini. Ini adalah bedeng yang hanya memakai 2 selang. 2 selang saja. Sementara di sebelahnya itu menggunakan 4 konektor ya. 4 off-take valve pada tiap bedengnya. Jika semua selang sudah terpasang, kita bisa menyambungkan pipanya dan menghidupkan air dari sumber airnya, dan kita biarkan mengalir agar sampah-sampah sisa pengeboran pipa itu bisa terbuang dan tidak masuk ke dalam valve. Itulah gunanya kenapa off-take valve-nya atau keran penghubungnya kita harus selalu pastikan dalam keadaan tertutup agar selang kita aman.